Hai, ketemu lagi dengan saya di seri Android Studio. Nah, di seri kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi yaitu CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Tapi database-nya bukan menggunakan MySQL atau SQLite lagi, tapi menggunakan real-time database dari Firebase. Nah, Firebase ini adalah suatu tools dari Google dan dia juga menyediakan database dan itu real time loh. Oke, mau tahu bagaimana caranya, cara mengkoneksikan, cara membuat CRUD-nya, dan lain-lain? Oke, langsung saja. Oh ya, jangan lupa sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like, share, dan jangan lupa subscribe channel saya ya untuk mengikuti video-video lainnya dan mendukung saya. Oke, langsung saja ya. Pertama-tama kita bikin project dulu di Android Studio. Berarti buka Android Studio kalian masing-masing. Oke, setelah kalian buka Android Studio, kalian create new project, lalu select template-nya. Di sini kita pakai yang empty activity aja, yang kosong. Habis itu next. Name-nya, nama aplikasinya kita kasih ya misalnya CRUD Firebase gini ya. Bahasanya Java, minimum SDK-nya Android 5.1 Lollipop. Oke, habis itu klik finish. Oke, sambil menunggu, kita bikin terlebih dahulu akun Firebase Console dan membuat sebuah project di Firebase Console. Pertama-tama kalian bisa buka linknya console.firebase.google.com seperti ini. Dan kalian harus mempunyai akun Gmail ya, atau akun Google. Oke. Setelah kalian login dan sekalian buka web console.firebase.google, untuk tampilan awal, kalau kalian belum pernah membuat suatu project di Firebase, maka kalian akan muncul seperti ini halaman depannya. Nah, maka cara membuatannya gimana? Cara membuat sebuah project, ya kan? Tinggal klik create a project. Nah, habis itu enter your project name. Nama projectnya kita apa? Misalnya CRUD Firebase ya. Oke, habis itu kita klik continue. Nah, di sini terserah, opsional, bisa kamu enable atau disable. Kita disable aja nggak apa-apa, tapi kamu mau enable ya nggak apa-apa. Opsional. Habis itu klik create project. Nah, dia akan membuatkan sebuah project. Sebenarnya, untuk pembuatan project dan menyambungkan antara konsol Firebase Project ini dengan Android Studio ada dua cara. Cara cepat sama cara manual. Nah, untuk cara cepat itu dilakukan pada Android Studio-nya itunya sendiri, di Android Studio-nya itu. Nah, kalau cara manual berarti kita mengkoneksikannya melalui konsol Firebase. Ini kan udah jadi ya nih, kita continue. Nah, di sini akan otomatis kebuka projectnya kita. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di build. Di build tuh ada authentication, Firestore database, real-time database, storage, hosting, dan lain-lain ini. Banyak tools-tools yang ditawarkan oleh Firebase. Nah, di sini kan kita menggunakan yang Spark, artinya yang gratis. Otomatis kalau Firebase gratis tuh, kalau nggak salah tuh dibatasi dalam satu akun tuh hanya berapa project ya, 5 atau 6, aku lupa. Untuk angka pastinya, yang ingat bisa kalian tulis di kolom komentar aja buat informasi. Ada batasan project. Kalau kalian mau nggak ada batasan, berarti kalian bisa upgrade ke yang bayar gitu. Karena ini kan kita buat latihan, berarti kita yang gratis saja. Yang akan kita gunakan adalah real-time database ini. Kita klik real-time database. Nah, habis itu kita klik create database. Nah, di sini ada nih, ada opsi database yang kita mau disimpan di mana. Di location-nya ada ada tiga, ada di United States, ada di Belgium dan Singapura. Terserah kalian mau pilih yang mana. Coba pilih Singapura aja ya. Ini pilihan server kalau nggak salah. Habis itu next. Nah, di sini ada security rules. Di mana nanti kita bisa men-setting security-nya
rows ini saat kita read sama write-nya kita mau gunakannya gimana. Misalnya nanti kamu kasih kode, biar nanti database real time-mu itu tidak bisa dibuka siapa-siapa, hanya kamu aja yang bisa. Nanti kalian bisa setting di rows ini. Nah, kita pakai log mode aja nggak apa-apa. Nanti kita true kan di sini, terus enable. Oke, setelah jadi, ini adalah tampilan awal dari database kalian. Ya, ya agak berbeda, malah sangat berbeda ya sama yang namanya PHP MyAdmin atau MySQL ya. Nah, di sini kan dia sudah ada nih, sudah jadi kayak gini, lalu kita ke rows untuk buka security rows-nya yang tadi itu. Biar nanti bisa diedit atau di-read atau di-update sama aplikasi luar. Nah, di rows ini kita edit aja. Yang read-nya tadi false menjadi true. Lalu write kita jadikan true. Nah, habis itu kita publish. Lalu apa ini? Kok ada peringatan your security roles are defined as public. Maksudnya gimana? Ya, public. Jadi siapapun itu yang mempunyai atau yang terkoneksi dengan database kalian ini bisa meread dan write. Jadi bisa mengambil, mengupdate, atau yang lain-lain di database kalian. Nah, makanya nanti kita bisa membuat security atau rules-rules kita sendiri, mungkin key atau apa itu untuk mengamankan database kita. Oke. Tapi ini kita pakai gini dulu aja nggak apa-apa. Nah, ini kan sudah jadi nih. Otomatis real-time database kita sudah jadi. Tinggal kita koneksikan antara project Firebase ini dengan project Android Studio kita. Tadi di awal kan aku udah bilang ada dua cara mengkoneksikan Firebase ya ke project. Maksudnya dari Android Studio ke Firebase. Yang pertama, cara gampangnya kalian bisa buka Android Studio. Lalu di tools ini ada Firebase. Nah, di sini nanti akan keluar beberapa list dari fitur dari Firebase. Nah, nanti kan kita menggunakan real-time database, berarti real-time database. Lalu nanti get started with real-time database, lalu connect to Firebase. Otomatis ketika kamu klik connect to Firebase, dia akan nge-redirect ke sini. Dan nanti ada tulisan mau kamu koneksikan ke project mana. Nah, habis itu baru kalian add the real-time database your apps. Kayak Gradle-nya lah, intinya seperti itu. Namun, karena beberapa kasus ada yang menggunakan ini itu gagal karena entah itu koneksi internet atau yang lainnya, maka saran saya, kalau misalnya ada error ketika kamu klik connection to Firebase, bisa menggunakan cara manual. Nah, cara manualnya gimana? Ini yang saya akan gunakan, cara manualnya. Cara manualnya kalian buka dulu tadi project overview. Nah, setelah buka project overview, lalu kalian pilih add apps. Loh, mana? Nah, ini nih. Nah, ini. Pilih ini salah satu yang kamu gunakan. Kalian menggunakan web, iOS, atau Android. Karena kita menggunakan Android, berarti klik Android. Nah, ini register apps. Register apps itu apa? Nama package-mu. Nama package kalian. Nama package kalian itu dari sini. Bisa dari Gradle, build Gradle. Nah, ini application nama package-mu ini. Nanti kita copy aja. Maaf. Kita copy. Kita pastelkan ke sini. Nah, ini app nickname atau nama aplikasi kalian. Kita kasih CRUD Firebase aja. Tapi ini opsional nggak apa-apa. Nah, ini debug singing certificate. Nah, nanti didapatkan dari hasil sertifikat ini apa namanya? RAM-nya, debugnya ini. Nah, kalau kamu kosongin juga nggak apa-apa, ini kan dia opsional. Nah, setelah itu kita register app. Klik register app, kita tunggu. Nah, di sini ada tulisan download config file. Dimana nanti kita harus mendownload sebuah config file dan nanti kita taruh di my application di apps. Oke, kita download dulu. Nah, setelah kalian download, ini kan hasil downloadnya tadi ini bisa kamu copy, kita copy, lalu kita pastelkan sesuai perintah ini ada di project, lalu di my application di bagian apps ya.
Berarti kalau di sini di apps-nya sini. Langsung kita copy tadi terus kita pastelkan di apps-nya ini, pastel. Nah, ya, langsung refactor. Nah, ini Google Service sendiri berisi tentang Firebase URL yang mengkoneksikan antara aplikasi kita nanti dengan projectnya di Firebase itu. Oke, setelah itu tadi kan udah, lalu kita next. Nah, ini add Firebase SDK. Ya, kita add-kan aja. Yang pertama nih di build Grail. Oh, yang di sini dulu. Yang awal ini dulu. Build Grail yang awal ini. Di repository sudah ada Google ya, kalau aku ya sudah ada, oke lah. Lalu di sini class pack ini kita copy di dependency-nya. Nah, ini kan belum ada kan, kita tambahkan pastel. Oke. Lalu habis itu all project, nah di repository-nya di all project berarti kita copy. Nah, ini sudah ada, oke lah. Jadi kalau udah ada nggak usah dipastel. Oke, kita langsung ke bawahnya di build Gradle yang project, berarti yang ini. Yang kedua, yang ini. Apa saja yang mau kita copy? Yang pertama, apply plugin. Oke, apply pluginnya di sini di atas dependency. Oke, habis itu ini juga kita copy, terus kita pastelkan. Oke, habis itu ini dependency-nya ini kita copy, kita pastel di dependency yang di dalam ini. Pastel. Lalu kita syn no. Oke, kita tunggu. Dia Gradle-nya sedang mengkonfigurasi projectnya. Oke, setelah proses konfigurasi Gradle-nya berhasil, so ini kan sukses ya. Lalu kita next lagi, apalagi nih? You are all set. Berarti otomatis semuanya telah terset. Nah, kita continue to console. Nah, otomatis aplikasi kita sudah terkoneksi dengan konsol Firebase di projectnya ini. Oke, setelah kita menyambungkan project Android Studio ini ke Firebase, nah sekarang kita akan membuat CRUD-nya nih. Nah, sebelum kita buat CRUD-nya, kita harus ada beberapa yang dipersiapkan. Seperti implementation-nya, dependency-nya, sama aset-asetnya. Dependency yang kita perlukan adalah kita akan menggunakan yang namanya recycle view, di mana recycle view ini digunakan untuk menampilkan sebuah list daftar. Ya, berarti kita harus import implementasi di dependency yang bernama recycle view. Oke. Implementasinya aku copy paste aja, nanti tak copyin atau aku taruh di deskripsi ya. Nanti kalian bisa copy aja di deskripsi. Oke, ini implementasinya. Nah, ini kamu ngasih di mana? Di Gradle yang mana? Di Gradle yang ini, yang paling bawah ini. Jadi, buka Gradle script, lalu buka build Gradle yang kedua. Nah, nanti baru mbok implementasiin di dependency. Oke, setelah itu kita sinkron. Oh, sebelum itu, kita kasih dependency-nya lagi bernama card view. Dimana nanti kita akan menggunakan card view ini untuk membuat card. Ya, berarti kita implementasikan lagi card view. Nanti aku copy dan pastelin di deskripsi. Nanti kalian bisa copy pastel aja. Nah, ini card view titik 1.0.0. Nah, ini. Setelah itu kita sinkron. Sambil menunggu sinkron, kita implementasikan lagi dependensinya untuk real-time database. Loh, kok lagi? Nah, yang pertama tadi, yang kemarin yang tadi itu, kita itu hanya mengkoneksikan saja dari project Firebase kita yang ada di Firebase dengan Android Studio. Nah, sekarang kita harus implementasikan dependency real-time database. Caranya gimana? Caranya, kita bisa klik tools. Cara cepatnya kita bisa klik tools, lalu Firebase, nanti dia akan keluar. Sebentar. Nah, lalu pilih real-time database, lalu get start with real-time database. Nah, yang nomor 2, ini yaitu add the real-time database SDK to your apps. Nah, kita klik, lalu kita accept.
Aset ya namanya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita siapkan asetnya dulu. Ini Gradle-nya bisa saya close, bisa kita close. Nah, di aset ini berarti di trash, drawable. Nah, di drawable ini kita klik kanan, new, lalu vector asset. Nah, kita mau menambahkan icon plus, ya, atau add. Nah, ini udah muncul nih malahan ini. Atau enggak kalau yang belum muncul plus ini, kalian bisa klik clip art yang ini. Kita klik, lalu nanti cari yang namanya add, ya. Kita cari aja namanya add. Nanti ada keluar kayak gini, kita klik dua, terus oke. Nah, ini habis itu kita pilih warnanya putih aja, ini udah putih kan, choice. Terus name-nya kita kasih add, ic_add, ya. Habis itu kita next, lalu finish. Oke, sudah selesai kan? Berarti persiapan kita sudah selesai, sekarang kita bikin CRUD-nya. Nah, kita akan membuat read sama create-nya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke activity main. Ini activity main. Halaman awalnya kan seperti ini. Nah, kita akan ubah untuk menampilkan data menggunakan recycle view, ya. Berarti di sini ini aku ganti menggunakan relative layout aja. Ini kita hapus. Lalu kita ganti relative layout. Oke. Lalu teksnya ini kita hapus. Lalu kita panggil namanya recycle view yang ini. Nah, lalu width-nya kita kasih max. Height-nya juga kita kasih max juga. Lalu kita kasih ID, jangan lupa di yang paling atas. Kita kasih ID. Kita kasih ID namanya TV tampil. Ini jangan apa. Lalu biar, ini kan udah jadi nih recycle view-nya nih. Nah, jangan lupa ditutup ya. Ditutup dulu. Nah, biar tidak terlalu atas, kita kasih apa? Kasih margin top ya. Kita kasih margin top sekitar 10 pixel lah ya. Nah, ini. Lalu baru kita tambahkan tombol plus. Nah, biasanya kita menggunakan floating action button. Yang bulat-bulat itu loh. Nah, berarti kita tambahkan floating action button. Kita kasih wrap. Lalu jangan lupa kita kasih ID-nya terlebih dahulu. ID-nya adalah ptn tambah. Setelah itu kita kasih ini kan masih atas nih bottomnya. Nah, kita mau ngasih paling bawah, di bawah dan ke kanan. Nah, karena dia pakai relative layout, kita pakai align ya. Align parent bottom true. Nah, dia akan ke bawah. Lalu align parent right true. Nah, lalu baru kita rapiin. Mungkin kita kasih margin bottomnya sekitar 20 pixel. Ya, dan naik tuh. Lalu kita kasih margin right-nya sekitar 20 pixel juga. Nah, oke. Nah, habis itu kita kasih iconnya atau gambarnya, yaitu dengan cara src compact. Berarti app.2 src, ya kayak gini, sama dengan apa? Tadi kita nyimpennya di @drawable id /ic_add. Lalu kita tutup. Oke, habis itu ini sudah. Nah, sekarang baru kita inisialisasikan di main activity. Nah, karena kita akan mau menambahkan data terlebih dahulu, berarti kan ini kan bottomnya sudah kita buat nih. Nah, kita inisialisasikan dulu yang bottomnya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum menginisialisasikan bottomnya, kita bikin ini dulu aja. Kita bikin list itemnya gimana? Layout itemnya. Jadi nanti di sini kita harus kayak kita bikin card itu berulang. Jadi nggak hanya angka-angka saja. Nah, berarti nanti kita bikin di layout, lalu kita bikin XML baru bernama layout item. Berarti di layout, klik kanan, new, layout resource file. Nah, habis itu kita kasih namanya layout item. Ya, layout item, kita kasih root elemennya, kasih card view, karena kita mau bentuk card view. Oke, habis itu kita oke. Nah, dia akan membuatkan. Nah, setelah itu, ini kita enter ya, biar rapi, biar dilihat lah. Setelah itu, ini
Layout width-nya biarkan matte parent, height-nya kita kasih wrap content. Biar nanti dia menyesuaikan konten yang ada di dalamnya besarnya gitu. Selanjutnya kita kasih jarak antara atasnya, berarti margin top-nya sekitar 10 dp. Nah, kita kasih jarak lagi kanan kiri atas bawah, berarti margin right-nya sekitar 15 dp, terus margin left-nya 15 dp, margin bottom-nya tadi samain sama yang atas, berarti 10 pixel. Nah, habis itu kita mau ngasih corner atau ngasih bentuk kanan pojok kanan kiri atas bawahnya itu agak melengkung dikit atau radius lah namanya. Berarti kita kasih card corner radius app T2 card corner radius sekitar berapa? Misalnya 12 dp ya. Sehabis itu kita kasih card elevation sekitar 8 dead pixel aja. Nah, habis itu udah gini aja. Oh, kita kasih ID ya. Kita kasih ID. Kita kasih ID yaitu card hasil namanya. Siapa tahu nanti mau didinamiskan. Nah, oke, ini cardnya udah jadi. Nah, di dalam card kita kasih pembungkus namanya linear layout. Ya, kita kan kasih linear layout. Nah, di linear layout ini kita kasih make parent. Lalu di sini juga kasih make parent juga ya. Nah, make parent. Lalu kita kasih orientation. Orientationnya apa? Orientasinya kita kasih vertikal. Kok nggak horizontal? Nah, karena kita akan menampilkan sebuah data, kan nanti kita rencananya mau menampilkan data nama sama mata kuliah. Ya, berarti kan otomatis kita mau ngasih ke bawah aja, paragrafnya ke bawah, bukan ke samping. Berarti kita menggunakan vertikal kalau mau ke bawah. Tapi kalau kalian mau ke samping, kanan atau kiri, berarti pakainya horizontal. Tapi kita sepakat vertikal aja ya. Oke, habis itu kita tutup. Nah, baru kita isi. Kita isi text view, wrap, lalu teksnya yaitu misalnya tampil nama. Ya, ini kan cuma root-nya doang. Habis itu kita kasih text color-nya hitam. Oke, habis itu kita kasih text size-nya sekitar 20 sb ya. Oh, ini kok white toh, harusnya black. Nah, lama gini. Terus kita kasih bold, berarti text style bold. Oke. Kok kayak mepet banget ya? Nanti kita benarkan ya. Habis itu text view ini kita kasih ID. Yang pertama kita kasih ID namanya TF nama gini ya. Lalu yang text view-nya kita copy aja, lalu kita pastelkan. Tinggal kita ganti ID sama teksnya yaitu TF matkul. Lalu teksnya ini kita ganti tampil matkul. Ini kita nggak usah bold ya, biar ada pembedanya. Nah, kayak gini. Tapi kok masih kayak dempet-dempetan kayak gini? Nah, nanti kita di linear layout ini, pembungkus linear layout ini, kita kasih jarak kanan kiri atas bawah. Berarti margin top-nya sekitar 16 dp. Kebanyakan ya, 12 aja lah ya. Terus margin bottom-nya juga disamain 12 dp. Oke, terus margin right-nya 16-an ya. Left right-nya 16 dp. Margin right-nya 16 dp. Nah, kayak gini. Jadi kan ini agak rapi ya. Oke, setelah itu berarti yang bagian layout itemnya sudah jadi. Nah, sekarang kita taruh di sini. Taruh di recycle view. Kita bisa langsung taruh di recycle view dengan cara list tools list item. List itemnya di mana? Di bagian add layout slash nama XML tadi mana? Kita tadi apa? Yaitu layout item. Nah, nanti otomatis keluar seperti ini. Ya, kayak gini. Agak dempet-dempet ya kalau nggak salah ya. Kalau agak dempet-dempet, berarti ini recycle view-nya ini kita kasih margin right-nya sekitar 10 dp, margin left-nya 10 dp juga.
Oke, lalu di sini kita kasih margin di layout itemnya ini, di card view ini kita kasih margin bottomnya sekitar 20 ya udah ya. Ini kita tambahin aja lah 14 ya, biar ada jarak ke bawahnya. Nah, dia kan nanti ada jaraknya. Oke, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Atau enggak ini kita kasih warna ya. Kita masih warna cut background color misalnya secondary aja lah. Nah, kayak gini. Kalau kita lihat, nah dia agak berbeda warnanya. Ya, ini malah agak jauh ya. Berarti margin bottomnya yang di card view ini, yang di layout item, card view-nya ini, margin bottomnya ini kita kasih 10 aja, biarin 10. Kalau kita lihat di activity main, nah dia agak deket dikit ya. Apa? Oke, ini udah jadi nih ya, udah jadi. Ini warnanya kok terlalu biru ya? Takutnya dia tabrak sama floating bottom. Kita ganti aja di layout item, lalu di bagian card view kan ada card background color nih. Ini kita ganti aja warnanya, kita klik warna ini, terus kita ganti purple aja. Wow. Ya oke, kayak gini. Kan agak bagus sedikit lah ya intinya. Yang penting beda. Nah, oke, ini sudah jadi. Sekarang habis itu tadi kita rencananya mau aktifin bottom yang tambah data. Nah, berarti kita masuk ke main activity. Lalu kita inisialisasikan dulu floating bottom-nya. Di sini, paling atas ini. Jadi, floating action bottom, kita kasih tambah. Kasih variabel namanya tambah. Oke, ini dulu aja ya. Nanti untuk selanjutnya nanti mengalir aja. Habis itu kita find view by ID tambahnya tambah sama dengan find view by ID r.id titik btn tambah. Btn tambah dari mana kakak? Btn tambah ini dari activity main, lalu di ID-nya, dari ID floating bottom-nya. Harus sama ya, nggak boleh beda. Titik koma. Nah, nanti tambah ini kita set on click listener kan untuk membuat sebuah atau menjalankan sebuah perintah. Ketika kita klik bottom-nya, nanti kita mau ngapain. Nah, gitu. Nah, kan rencananya ketika kita klik si action bottom-nya ini, nanti akan diarahkan atau kita ganti intent. Kok ganti intent? Ganti activity ke activity tambah. Nah, sebelum kita set on click listener kan, dan intent kan, nah kita tambah dulu activity atau buat activity di project. Nah, di Java, di com ini kita klik kanan, new, lalu kita pilih activity, lalu empty activity. Kita kasih tambah activity namanya. Oke, habis itu kita klik finish. Tunggu. Dia akan membuatkan tambah activity. Nah, kita kembali ke main activity lagi. Nah, di tambah activity ini kita bikin set on click listener. Ketika diklik, maka dia new view titik set on click listener. Kayak gini. Ngapain? Ketika kita klik tombol data, kita akan menjalankan perintah yaitu pindah activity. Cara cepatnya berarti start activity, new intent, dari mana? Package konteksnya dari mana? Yaitu main activity this ke mana? Ke tambah activity class. Dah, selesai. Nah, ketika kita klik tambah, dia bakal ke activity tambah ini. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah tambah atau menambahkan data. Berarti kita mengedit XML-nya terlebih dahulu, membuat form-formnya. Kita klik activity tambah, atau kita ke activity tambah. Lalu di sini, ini kita ganti yang namanya menjadi linear layout. Root-nya kita ganti linear layout. Linear layout, lalu kita kasih orientation-nya, yaitu vertikal, biar nanti ke bawah. Paragrafnya ke bawah. Habis itu, baru kita kasih teks, edit teks atau form inputan. Kalau di HTML kan namanya kan form, tag form, dan input. Nah, kalau di Android Studio namanya edit text. Ya udah, edit text, width-nya make parent, height-nya web content.
Nah, dia akan membuatkan kan. Nah, kayak gini. Lalu kita kasih hint-nya yang pertama biar nanti akan muncul sebuah tulisannya, ya. Hint-nya apa? Kita kasih hint-nya masukkan nama. Oke, masukkan nama. Nah, dia akan muncul nanti. Nah, setelah itu kita kasih ID, jangan lupa di atas ini kita kasih ID namanya ed nama. Oke. Setelah itu kita tutup. Kita tutup aja dulu. Nah, setelah itu kita kasih important for autofill ya. Important for autofill-nya kita kasih no aja. Lalu, nah ini kan dia agak dempet ya. Dempet, kanan kirinya agak dempet ya ini. Nah, kita kasih jarak, berarti kita kasih margin top-nya sekitar 20 dp. Oke. Margin left-nya sekitar 16 dp. Lalu margin right-nya 16 dp. Margin bottom-nya atau bawahnya itu kita kasih misalnya 10 dp. Ya, ini id nama udah jadi, kita kopikan lagi. Kita copy, kita pastelkan. Kita ganti ID-nya yaitu id matkul ya. Matkul, lalu margin top-nya kita ganti menjadi 5 aja biar ada jarak dikit. Nah, kayak gini. Lalu hint-nya kita ganti masukkan mata kuliah. Nah, ini. Oke, formnya udah jadi ya nih ya. Formnya udah jadi. Selanjutnya kita bikin bottom. Berarti bottom, make parent, web content. Ya, biar seperti itu. Lalu kita kasih margin left, right, sama bottom-nya, sama top-nya, seperti sama yang edit text, edit matkul. Ini bisa kita copy aja. Terus kita pastelkan di bottom. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, sip. Lalu kita kasih tag. Teksnya apa? Teksnya yaitu tambah. Terus kita kasih tag size-nya sekitar 18 sp biar agak besar dikit. Oke. Lalu jangan lupa kita tutup dan kita kasih ID. Ya, kita kasih ID namanya btn. btn simpan ya. Biar agak beda sama yang floating bottom tadi. Nah, ini udah jadi, formnya udah jadi. Nah, sekarang kita baru inisialisasikan di tambah activity. Oke. Nah, berarti di sini di paling atas kita tulis yang pertama tadi ada apa aja? Ada edit text. Edit text yaitu yang ID-nya id nama sama id matkul, titik koma. Lalu ada bottom. Bottom btn apa tadi ID-nya? btn simpan. Oke, titik koma. Nah, selanjutnya kita kasih atau kita inisiasikan database-nya, database Firebase, yaitu dengan database reference. Ini database reference, kita kasih nama database aja. Sama dengan Firebase database titik get instant titik get reference. Lalu titik koma. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita find view PID. Tadi ada id nama sama dengan find view PID r.id titik id nama titik koma. Terus kita bisa duplikat. Ada id apa? Id matkul. Terus ini id-nya yaitu id matkul. Lalu kita bisa duplikat lagi. Tadi ada bottom btn simpan, lalu ID-nya yaitu btn simpan. Oke, nah setelah itu, sebelum kita melanjutkan untuk btn tambah, maksudnya btn simpan, nah kita bikin model terlebih dahulu. Model ini digunakan untuk menyambungkan aja. Di Java, folder Java, lalu folder yang pertama ini, lalu kita klik kanan, lalu new, lalu Java class, kita kasih nama yaitu model mahasiswa. Ya,
Enter. Dia akan membuatkan Java baru, namanya model mahasiswa. Nah, sekarang kita inisiasikan private string, apa? Yang tadi kita mau nginput dan ambil ada apa aja? Ada nama, titik koma. Kita bisa duplikat aja. Ada matkul. Nah, kayak gini. Kita duplikatkan lagi. Ada key. Nah, habis itu kita bikin konstruktor. Caranya dengan cara klik kanan, generate konstruktor. Nah, kita mau bikin konstruktor si nama dan matkul aja. Lalu oke. Habis itu kita bikin getter. Nanti klik kanan lagi, generate, setter. Semuanya aja nggak apa-apa. Oke. Nah, ini udah jadi, model mahasiswanya udah jadi. Kita kembali lagi ke tambah activity. Nah, btn simpan. Nah, kita set on click listener kan lagi, btn simpan, titik set on click listener, view set on click listener. Nah, ketika btn simpan diklik, kita mau menjalankan apa? Gitu. Nah, kita mau menjalankan input data. Nah, berarti kita harus ngambil data dari edit text-nya si nama sama matkul. Nah, berarti kita bikin string lagi, parameter string, get nama, sama dengan apa? Edit nama, titik. Nah, kalau mau ngambil itu apa? Udah muncul. Kalau mau ngambil, itu get text. Kalau mau menampilkan, berarti set text ya. Kan kita mau ngambil get text, titik, to string, titik koma. Lanjut. String, get matkul. Wah, spasi ya. Get matkul sama dengan edit matkul, titik, get text, titik, to string. Oke, ini sudah. Nah, sekarang baru kita jalankan untuk menambahkan ke database. Tapi kita mau bikin suatu kondisi. Kondisi gimana? Kondisi if else. Ketika misalnya form itu masih kosong, belum diisi, dia akan error. Dia akan ada peringatan. Tolong dong diisi. Nah, berarti caranya kita bikin kondisi if. If get nama, ketika get namanya itu kosong atau titik is empty, nah dia bakal apa? Bakal ngasih tanda error di ed nama atau di edit text nama. Berarti ed nama ya, bukan get nama ya. Pakai yang ed nama titik set error. Isi errornya apa? Isi errornya itu masukkan nama. Ya, habis itu else if get matkul, jika kosong, dia bakal kasih tahu di form matkul, yaitu set error, mata kuliah masih kosong. Kayak gini. Nah, ketika semua sudah terisi, berarti else. Nah, ini baru deh jalanin perintah tambah data. Tambah datanya gimana? Berarti kita database. Tadi kan kita bikin variabel database ini. Database. Yang ini ya. Nah, ini. Database. Titik. Nah, kita bikin path string-nya, yaitu child. Child? Untuk apa? Untuk membuatkan dan mengasih tahu. Kalau, ya, cara gampangnya ngasih tahu dan membuatkan tabel. Nah, tabel apa? Gitu loh. Jadi, child, kita kasih nama tabelnya yaitu mahasiswa. Nah, baru kita push isinya. Push isinya apa? Set value sesuai dengan yang sudah kita buatkan di new model. Nah, model mahasiswa di konstruktor nanti tadi kita itu. Nah, tadi kan di konstruktor itu ada dua tuh. Ada nama sama ada mata kuliah. Nah, nanti nama sama mata kuliah itu kita masukkan sesuai dengan isiannya get nama dan get mata kuliah. Urut ya, nggak boleh acak ya, maksudnya nggak boleh ketukar ya. Jadi yang pertama kan nama, berarti get nama, koma, get mata kuliah. Ingat, harus urut ya. Aku buka lagi tadi modelnya.
Nah, ini harus nama sama mata kuliah. Harus urut nama mata kuliah. Kalau kebalik nanti juga hasilnya juga kebalik nanti. Oke? Oke. Nah, habis itu baru titik kita kasih tanda add. Add on, misalnya add on sukses listener new on sukses listener. Nah, kita sukses dia ngapain? Lalu di yang ini kan dia masih merah ini, kita kasih on failure ketika gagal. On failure listener new on value listener dia bakal ngapain? Nah, ini masih merah, kita kasih titik koma. Nah, kalau sukses ngapain? Kita kasih toast, teksnya apa? Teksnya data berhasil disimpan. Oke, data berhasil disimpan. Lalu kita pindah ke intent, pindah ke activity, main activity lagi. Berarti start activity, new intent, dari mana? Dari tambah activity this ke main activity class. Oke, baru kita finish. Jadi gini penjelasannya. Ketika berhasil, dia akan mengeluarkan alert, peringatan atau toast berupa data berhasil disimpan. Selanjutnya, dia akan pindah dari mengakhiri perjalanannya ditambah activity, di activity tambah, dan kembali ke main activity. Ya, lalu finish, biar dia selesai, tutup, close di activity tambah. Oke. Lalu add on failure ketika gagal ya kita kasih toast aja. Kita kasih toast dengan isinya gagal menyimpan data misalnya gitu. Sudah. Berarti untuk create-nya sudah berhasil. Sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang create-nya sudah berhasil, lalu sekarang kita ke read-nya untuk menampilkan sebuah datanya. Oke, berarti tambah activity bisa kita close, model mahasiswa juga kita sudah bisa close. Oke, kita sisakan yang namanya activity main, layout item, sama main activity. Ya, nah pertama-tama kita bikin adapternya terlebih dahulu untuk menyambungkan si layout item dan main activity dan untuk recycle view-nya. Ya, berarti kita klik project, kita di Java ini, lalu di folder pertama, klik kanan, new, Java class, kita kasih nama adapter mahasiswa, ya, enter. Nah, di sini kita kasih extend bernama recycle view, karena kita pakainya recycle view, berarti recycle view. Tapi kalau kalian menggunakan list view, nanti beda lagi, namanya base apa, aku lupa. Ya, kita recycle view aja, berarti recycle view titik adapter, ya, adapternya tadi itu apa? Yaitu adapter mahasiswa. Kita bikin namanya my view holder aja. My view holder. Sebenarnya yang my view holder ini serah mau buat kasih nama apa, serah ya. Tapi kita biar sama my view holder aja. Nah, ini kan masih merah. Nah, kita klik alt enter, lalu kita create class. Nah, ini sudah buat kelas baru namanya my view holder dan dia masih merah. Kita klik alt enter lagi di di yang merah-merah ini. Lalu kita enterkan implement method. Karena kita belum mengimplementasikan metode-metodenya. Nah, ini ada 3 metode, kita oke. Masih merah lagi. Nah, kita di merahnya ini kita alt enter. Nah, make my view holder extend ke recycle view. Ya udah, kita enter aja. Nah, dia di sini akan berubah seperti ini. Nah, ini masih merah lagi. Nah, kita klik merahnya, lalu klik alt enter, create constructor. Nah, udah jadi. Tinggal kita nambah-nambahin aja. Di sini, di bawahnya, di atasnya non null ini, kita bikin atau kita inisiasikan dulu list sama activity-nya. Jadi private list, kita bikin list saja. Sesuai dengan model mahasiswa, kita kasih nama mlist. Lalu private, kita kasih activity.
kasih nama activity aja, titik koma. Lalu kita panggil database reference-nya, database reference, database dengan firebase database titik get instant titik get reference titik koma. Oke, selanjutnya kita bikin konstruktor lagi bernama adapter mahasiswa. Kita samakan aja sama si adapternya, namanya berarti public adapter mahasiswa kurung-kurung. Nah, kita masukkan listnya sesuai dengan model mahasiswa. Lalu kita kasih mlist, koma, sesuai dengan activity. Terus kurung kerawa buka tutup. Nah, baru di titik mlist sama dengan mlist, titik koma. Lalu di titik activity sama dengan activity, titik koma. Oke, setelah itu kita ke my view holder-nya ini. Nah, ini baru kita nyambungin dari activity main ke layout item. Nah, berarti di sini kita enter, kita pakai layout in Flutter aja. Layout in Flutter kita kasih nama inflate sama dengan layout in Flutter from dari mana? From parent get context, titik koma. Nah, baru kita bikin view-nya, kasih nama view item aja, nggak apa-apa. View item sama dengan Flutter titik inflate. Nah, yang mau kita inflate-in apa? Yaitu layout item. Berarti di r titik layout, r titik layout titik apa? Layout item. Kita bikinkan parent, lalu kita attack root-nya itu yaitu false. Nah, seperti ini. Lalu baru kita returnkan. Return new my view holder sesuai dengan view item. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita inisialisasikan dulu. Ini get item count-nya kita tambahin dulu aja ya. Kita buat dulu ya. Return-nya sesuai dengan mlist-nya kita. Mlist titik size. Lalu di my view holder-nya ini baru kita inisialisasikan layout item ID-nya sesuai dengan kayak di main activity kayak gini. Sesuai sama kayak gini. Cuma nanti seperti ini ya. Kita kasih tahu dulu. Nah, di my view holder ini kita di sini kita enter, kita inisiasikan ada apa aja? Ada text view tf apa tadi? Nama, koma tf matkul. Jadi koma. Lalu ada card view yang kita kasih nama apa tadi? Hasil kayak gini, itu koma. Oke. Habis itu baru di my view holder kita find view by ID sesuai dengan item listnya, item view-nya ya. Berarti ada tf nama sama dengan find. Nah, kenapa nggak bisa? Nah, kita harus tambahkan itemnya dulu, view-nya dulu, karena dia ada di dalam view. Item view titik find view by ID, ID tf nama titik koma. Ini kita bisa duplikat, tf nama diganti tf matkul, ini juga diganti tf matkul. Lalu ini kita bisa duplikat, ini kita bisa ganti bernama card hasil. Lalu ini ID-nya juga card hasil. Oke, udah. Nah, sekarang baru kita masukin datanya. Di mana? Ya, di sini. Di onBit view holder. Ya, berarti kita kasih final model mahasiswanya. Kita buka semuanya. Berarti final. Nama modelnya kita tadi apa? Model mahasiswa. Kita kasih nama kita kasih nama data aja gitu aja ya. Lalu kita sesuaikan is titik get-nya sesuai indeksnya sesuai posisinya atau position. Titik koma. Baru kita holder titik. Nah, titik apa? Kita akan masukkan namanya dulu, tf nama.
Kalau menampilkan, berarti atau menampilkan, berarti apa? Set text atau get text? Ya, pakainya set text. Set text. Kita kasih teks nama, titik 2, biar ada nanti tulisan namanya gitu. Nah, lalu kita baru plus M list, bukan M list, tapi apa? Sesuai dengan datanya, titik get nama. Kayak gini. Kita bisa duplikat, diganti TV nama menjadi TV matkul, set teksnya ini kita ganti mata kuliah, lalu data get mata kuliah, matkul, kayak gini. Ya. Nah, dapur sudah terbuat, sekarang kita baru tampilkan di main activity-nya. Kan ini masih kosong nih main activity-nya. Ya kan? Yang bagian relatif sama list view-nya kan belum ada. Nah, kita inisiasikan di main activity. Kalau nggak diinisiasikan di main activity, sama sekali nggak muncul. Nah, pertama-tama kita buka main activity-nya. Selanjutnya di bawahnya floating action bottom ini, kita tambahkan adapter mahasiswa. Kita kasih adapter mahasiswa, titik koma. Lalu kita kasih database reference. Kita panggil database-nya. Database, kita kasih nama database. Sama dengan firebase. Database, titik get instant, titik get reference, titik koma. Lalu kita panggil array list-nya, kita bikin array list saja. Array list-nya sesuai apa? Sesuai model mahasiswa. Kita kasih nama list MH, list mahasiswa. Nah, lalu kita panggil recycle view-nya. Recycle view. Kita kasih nama sesuai ID-nya recycle view di activity main-nya tadi apa? Yaitu TV tampil. Oke. Berarti TV tampil. Koma. Nah, selanjutnya di sini kita inisiasikan TV tampilnya. Berarti di sini aja nggak apa. TV tampil sama dengan find view by ID r titik id titik TV tampil titik koma. Oke. Habis itu kita inisiasikan juga recycle view-nya. Recycle view titik layout manager. Kita kasih nama mlayout. Layout gini aja. Lalu sama dengan new linear layout manager. Konteksnya this. Titik koma. Oke, terus kita TV tampilnya kita kasih set layout manager, TV tampil titik set layout manager mlayout. Oke. Sesuai dengan mlayout-nya, lalu kita kasih set item animator, TV tampil titik set item animator new default item animator. Oke. Nah, sehabis itu kita kasih function baru namanya tampil data. Kok masih merah? Karena kita belum membuatkan fungsi baru yang bernama tampil data. Cara membuatkannya ini kurang titik koma ya. Cara buatnya kita tinggal yang merah-merah ini, kita alt enter, create method. Oh maaf, maksudnya buat metode. Kita belum buat metode tampil data. Nah, berarti kita bikin metode tampil data dulu. Nah, ini udah kebuat private void tampil data. Baru kita panggil database-nya. Database titik child, apa yang mau kita buka? Nah, yang mau kita ambil atau buka yaitu tadi tabel mahasiswa, ya. Baru titik add value event listener yang dihasilkan apa? Berarti new value event listener. Oke, value event listener yang dihasilkan apa? Yaitu kita tambahkan list mahasiswa tadi, list view-nya tadi, bukan list view tapi list-nya. Area list-nya tadi, list mahasiswa, sama dengan new release, koma. Nah, kita ulangin, kita bikin perulangan untuk mengulangkan data. Berarti for data snapshot, kita kasih nama item, titik 2, data snapshot lagi, data snapshotnya enggak ada ya. Data snapshotnya sesuai dengan sini ya. Titik 2 snapshot, ini snapshot ya, berarti snapshot
titik get children. Nah, kayak gini. Lalu kita kasih kurung kelawal. Lalu kita panggil modelnya. Model mahasiswa MHS sama dengan item get value sesuai dengan model titik koma ya. Sesuai dengan model mahasiswa titik kelas. Nah, kayak gini. Lalu MHS set key. Nah, set key item sesuai dengan key-nya, get key, titik koma. Baru deh kita add-kan di list mahasiswa. Di area listnya, list mahasiswa, titik add, sesuai dengan MHS. Nah, oke. Lalu di luar for-nya, baru kita tampilin adapternya. Berarti adapter mahasiswa sama dengan new adapter mahasiswa sesuai dengan list mahasiswa, area list mahasiswa, di mana? Di activity main activity sesuai dengan activity main ini ya. Main activity titik this titik koma. Lalu tadi recycle view-nya tadi kita ID-nya apa? TV hasil. Bukan, TV tampil ya. Yang ini kita tadi. TV tampil. Nah, berarti TV tampil titik set adapter apa? Itu MHS. Loh, kok itu error? Bukan MHS ya kawan. Tapi adapter mahasiswa. Ya, set adapter sesuai dengan adapter mahasiswa. Oke. Lalu kalau cancel apa? Ini biarin aja. Ini masih merah ini. Kenapa masih merah? Kita cek di sini. Ini kurang titik koma. Udah. Kalau sudah, kita kembali ke sini lagi sebelum kita run. Di sini ada model mahasiswa. Kita ke model mahasiswa. Ya, Java model mahasiswa. Di sini, di atas konstruktor ini, kita tambahkan konstruktor baru sesuai dengan model mahasiswa. Sama. Berarti public model mahasiswa, tapi kosongan. Seperti ini. Oke. Nah, habis itu coba kita run ya. Nah, setelah kita run, maka hasilnya seperti ini. Nah, ya, muncul di samping ya. Nah, kalau kita klik action button-nya yang plus ini, nah dia akan keluar activity tambah. Dan misalnya kita nambahkan misalnya Aulia. Mata kuliahnya yaitu, ini kalau misalnya kita kosongin mata kuliah ya, kalau kita klik tambah, nah dia akan error. Mata kuliah masih kosong. Lalu kok namanya ini kita kosongkan, kita klik tambah, nah masukkan nama. Itu namanya set error ya. Jadi namanya misalnya Aulia, mata kuliahnya yaitu pemrograman web misalnya ya. Lalu ketika kita klik tambah, nah dia akan menambah otomatis dan di database akan bertambah. Bertambah yang pertama yaitu tabel mahasiswa dan isinya yaitu ini key-nya, ini isi field-nya. Ada matkul yaitu pemrograman web, ada nama Aulia. Nah, ini sesuai dengan modelnya kita bikin tadi, model mahasiswa. Nah, misalnya tambah lagi nih. Misalnya namanya Bagus. Lalu mata kuliahnya yaitu matematika. Lalu ketika klik tambah, nah dia akan nambah. Nah, isinya juga akan nambah. Misalnya kita edit paksa, nama Aulia ini kita ganti menjadi yaitu menjadi Raski. Misalnya, kalau kita enter, kan otomatis ke edit, maka di aplikasi juga akan berubah. Nah, akan berubah kan menjadi Raski. Oke. Lalu misalnya yang kedua ini, ya ini datanya si Bagus ini, kalau kita hapus paksa di database-nya, delete, maka dia akan ikut kehapus juga. Nah, dia akan ikut ke hapus. Nah, seperti itu. Mantap. Nah, ini berarti read sudah bisa, create juga bisa. Tinggal delete dan update. Nah, nanti delete dan update-nya nanti kita lanjutkan di part 2 ya, atau part selanjutnya. Karena ini waktunya sudah hampir mau 1 jam sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like video ini dan share biar video ini berguna bagi yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk sama-sama
belajar dan sama-sama mengikuti materi pemrograman apapun itu. Dan ini kan juga ada part 2-nya, jadi jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar tahu, oh udah update nih. Oke, terima kasih, selamat malam, dan salam belajar.